Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sungguh semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana ada, semua karena kasih setia. Begitupun orang-orang yang kami kasihi, mereka ada sebagaimana ada, semua karena anugerah. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun menolong kami, membimbing kami, untuk kami boleh mengerti, boleh memahami, bahkan kami bisa melakukan dari kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada satu hal atau satu rasa yang seringkali menyelinap dan mengendap-endap, siap untuk menerobos masuk ke dalam relung hati kita. Ya, bekerja begitu di tempat gelap, dalam kegelapan, seperti benih lalang yang ditaburkan oleh si jahat. Dan tanpa disadari, benih itu pun tumbuh menjadi sebuah rasa di dalam hati kita, yaitu rasa cemburu, rasa iri hati. Inilah yang akan menjadi tema renungan pagi kita di pagi hari ini, dengan tema menghilangkan rasa cemburu atau iri hati. Bacaan kita di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membacanya saudara, dan saya juga akan membacakan untuk saudara. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara, cemburu ataupun iri hati ini bersifat sangat destruktif, saudara. Seperti racun jahat yang sangat merusak. Bukan saja merusak dan menyiksa diri sendiri, tetapi juga dapat merusak dan memperburuk keadaan diri itu sendiri, saudara. Amsal 14 ayat yang ke-30 mengatakan, iri hati dapat membusukkan tulang. Tidak ada keuntungannya sama sekali, saudara. Tidak ada akhir yang baik dari kita memelihara sifat iri hati ini. Ya, iri hati ini hanya akan menguras emosi, menguras energi, pikiran, perasaan, dan jiwa kita. Sifat iri hati ini dapat membuat sebuah hubungan pun menjadi rapuh dan goyah. Dan bahkan bisa menjadi sebuah mesin penghancur sebuah hubungan. Baik itu hubungan dalam keluarga, hubungan di tempat pekerjaan, bahkan hubungan dalam pelayanan. Seperti di dalam Yakobus 3 ayat 16, saudara. Saya bacakan untuk saudara. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hasrat yang berpusat untuk kepuasan diri sendiri. Hasrat yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Ya, di dalam iri hati itu ada semacam istilah crab mentality. Mungkin saudara pernah mendengarnya. Seperti kepiting yang menjepit dan menyeret orang ke bawah.
Iri hati membawa orang-orang di sekitarnya menjadi lemah. Jadi saudaraku, hati-hatilah. Tanpa kita sadari, sifat iri hati ini bisa jadi sedang mengintip, sedang menyelinap di hati kita saat ini. Dan jika mungkin ada yang memeliharanya, saudara segeralah membuangnya. Saudara, ada beberapa hal yang dapat menimbulkan timbulnya sifat iri hati ini. Tetapi dalam segala hal itu, saudara, selalu ada kabar baiknya. Allah selalu memberikan kabar baik lewat firman-Nya di setiap sisi-sisi kehidupan. Yang pertama, saudara, iri hati itu timbul karena tidak bisa melihat orang lain lebih daripada kita. Lebih dalam segala hal membuat kita jadi iri hati. Timbul karena kita tidak bisa melihat orang lain dipromosikan. Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, sehingga keadaan ini membuat hati menjadi kacau, yang akhirnya membawa kepada perselisihan dan pertengkaran, yang juga akhirnya ada pelanggaran, ada dosa. Tetapi ada kabar baiknya, saudara. Kasih. Kasih yang dari Allah yang dicurahkan kepada kita sanggup menutupi segala sesuatu. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih sanggup menutupi banyak dosa dan pelanggaran. Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah iri hati itu seringkali diawali dari adanya rasa curiga yang berlebih. Rasa kurang percaya, khususnya terhadap pasangan. Sehingga merasa hati tidak tenang, hati tidak nyaman, takut kehilangan apa yang dimilikinya diambil oleh orang lain. Rasa cemburu. Tetapi ada kabar baiknya juga, saudara. Kasih itu memberi kita kemampuan untuk selalu percaya akan segala sesuatu yang baik. Percaya akan segala sesuatu yang positif. Yang ketiga, saudara. Iri hati juga muncul ketika kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Di saat apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, malah dimiliki orang lain. Sehingga seperti hilang pengharapan kita. Tetapi juga ada kabar baiknya, saudara. Kasih Allah selalu memberikan pengharapan baru. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu yang baik. Yang keempat, saudara. Iri hati dan cemburu ini sangat menguras emosi pikiran, perasaan, dan jiwa kita. Jika tidak dapat menahan hal ini, ada batasnya, saudara, maka kita bisa kehilangan kesabaran. Dan akhirnya memutuskan tali kesabaran itu secara destruktif. Kehilangan kesabaran. Tidak sanggup menanggung kesabaran itu. Tetapi kabar baiknya, saudara. Kasih Allah itu memampukan kita untuk sabar menanggung segala sesuatu. Jadi mari, saudaraku, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh perasaan
iri hati dan cemburu ini. Iri hati hanya menguras energi dan emosi kita, menguras energi hidup kita, yang akhirnya merusak dan menghancurkan diri kita sendiri. Bahkan dapat merusak hubungan kita dengan orang. Jadi buanglah, jangan dipelihara. Filipi 4 ayat yang ke-6 saya bacakan untuk saudara. Sebagai resep tambahan saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ayat ini mengatakan jangan khawatir, tetaplah berdoa, dan yang terpenting selalu bersyukur. Bersyukur atas segala kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, tanpa memandang dan membandingkan dengan orang. Serta fokus saja dalam rencana Bapaknya. Dan biarkan si Allah yang bersumber dari Allah yang Maha Kasih itu, yang sudah dicurahkan dalam hati kita, terus tetap memancar dalam hidup kita. Karena hanya kasih yang dapat meleburkan dan menghilangkan iri hati dan cemburu di dalam hati kita ini. Kembali saya baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami tuntunan, menolong kami untuk kami tidak memelihara cemburu dan iri hati. Dan biarlah kasih-Mu Tuhan yang sanggup menutupi segala sesuatu, yang memberi kami kesanggupan untuk kami sabar menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan percaya segala sesuatu itu yang terus sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, kami terima berkat-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami bisa melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Haleluya.